Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lukman Alfa Setiawan. Saya Manguri Syakira Ardianti. Kami dari tim Manguri Alfa dari Sekolah MTSN 1 Kota Kediri mengikuti Madrasah Robotik Competition tahun 2020 kategori kreatif. Seperti yang kita semua ketahui, negara kita Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020 ini sedang dilanda pandemi virus corona atau COVID-19. Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Nah, apa yang menyebabkan COVID-19 menjadi permasalahan yang sangat besar di seluruh dunia? Mari kita bahas satu persatu. Yang Pertama, penularan COVID-19 sangat mudah dan beragam. COVID-19 dapat menular ke sesama manusia melalui kontak erat atau kontak langsung, melalui droplet, melalui udara, dan melalui fes oral atau limbah manusia seperti urin dan feses. Yang kedua, Meluasnya persebaran COVID-19 ke berbagai daerah dan bertambahnya pasien COVID-19. Berikut peta persebaran COVID-19. berdasarkan artikel yang kami baca, sejak tanggal 9 April tahun 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah menyebar ke 34 provinsi. Sampai tanggal 21 November 2020, Indonesia telah melaporkan 493.308 kasus positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Sejak penyebaran virus corona di Indonesia meningkat, pemerintah membuat peraturan kenormalan baru atau yang lebih kita kenal dengan new normal. Nah, apa itu new normal? New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Tidak hanya new normal, pemerintah juga mewajibkan kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman di masa pandemi COVID-19 ini. Contoh protokol kesehatan adalah mencuci tangan dan menghindari kontak langsung dengan benda-benda yang berpotensi menularkan virus corona. Namun, biasanya untuk menyalakan keran air, mematikan keran air, mengambil sabun, dan membuka atau menutup tempat sampah, kita terpaksa harus menyentuh benda-benda tersebut menggunakan tangan kita. Oleh karena itu, virus, kuman, dan bakteri bisa saja menempel pada tangan kita. Selain itu, kita juga tidak tahu orang yang mencuci tangan sebelum kita sudah dari mana saja atau pernah memegang apa saja sebelumnya, atau adakah kuman yang menempel pada tubuh orang tersebut. Meskipun sudah mencuci tangan, kita seringkali memegang wajah atau tubuh kita dan tanpa kita sadari, virus, kuman, dan bakteri bisa saja berpindah dari tangan kita ke wajah kita atau ke bagian lain tubuh kita. Selain itu, banyak orang yang menggunakan sabun cuci tangan tetapi tidak mengandung zat antibakteri atau hanya mengandung wangian saja. Berdasarkan semua masalah yang kami sebutkan tadi, kami tertarik untuk membuat alat cuci tangan otomatis yang dilengkapi dengan tempat sampah yang juga otomatis. Alat ini kami beri nama Masansa Automatic Hand Wash and Trash Can Machine atau Mahatma. Berikut proses kami dalam membuat alat ini. Kali ini kami akan menjelaskan bagian-bagian dari alat yang kami buat. Mari kita lihat bagian belakang pada alat ini. Bagian ini merupakan tempat diletakkannya rangkaian komponen elektronik
utama pada alat kami. Komponen tersebut antara lain Arduino Uno, power regulator, relay, baterai holder yang disertai dengan 3 buah baterai 18650. Pada power regulator yang kami buat terdapat 2 buah step down 5 volt dan 1 buah step up 12 volt. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini merupakan alat cuci tangan otomatis yang disertai dengan tempat sabun yang juga otomatis. Pada bagian alat cuci tangan otomatis ini terdapat beberapa komponen, di antaranya pompa air DC 12 volt yang terdapat di dalam wadah air bersih dan sensor infrared yang terdapat di belakang selang tempat mengalirnya air. Sedangkan komponen yang terdapat pada tempat sabun yaitu sensor infrared. Bagian selanjutnya merupakan bagian terakhir yang terdapat pada alat kami. Bagian ini merupakan rangkaian tempat sampah otomatis. Pada bagian ini terdapat 2 komponen yaitu servomotor dan 1 sensor infrared. Sekarang kami akan menjelaskan cara kerja dari alat yang kami buat. Pertama, nyalakan alat dengan menekan tombol pada power regulator. Yang kedua, dekatkan tangan pada selang. Usahakan tidak terlalu jauh. Tunggu hingga air mengalir. Yang ketiga, arahkan tangan pada sensor infrared yang terdapat pada tempat sabun. Kemudian, ratakan sabun pada tangan sesuai dengan anjuran pemerintah. Usahakan mencuci tangan selama 20 detik. Kemudian, dekatkan lagi tangan pada selang. Lalu bilas sabun hingga bersih. Kemudian, gunakan tisu untuk mengeringkan tangan. Saat ingin membuang sampah, dekatkan tangan pada sensor infrared yang terdapat pada atas tempat sampah. Kemudian, jauhkan tangan, lalu tempat sampah akan menutup secara otomatis. Demikian penjelasan dari kami tentang alat yang kami buat. Harapan kami ke depannya untuk mengembangkan alat kami lebih lanjut dengan menambahkan beberapa komponen seperti alat pengering otomatis agar tidak perlu lagi menggunakan tisu sehingga lebih efisien dan juga menjaga kelestarian alam. Sekian dari kami, bila ada kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.